Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar Engkau yang memimpin kami masih dari awal sampai akhir. Dan biar Engkau sendiri yang bertahta di atas mimbar ini, memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Dan bila Roh-Mu bekerja, membawa setiap firman Tuhan masuk dalam hati kami, dan mengoyakkan keberdosaan kami, dan membawa kami untuk mencabut semuanya, dan kembali kepada firman, dan menghidupi firman, dan menjalankan firman di dalam hidup kami masing-masing. Dalam doa kami ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang hina ini, pimpinlah setiap kami yang hina, dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan di dalam firman yang benar. Dan biarlah ini menjadi satu hal yang terus senantiasa bersinar dalam hati kami, sehingga kami dapat menemukan yang mana yang benar, yang mana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sekalian, mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 43. Kita membuka Yesaya pasal 43. Kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Sudah menemukan? Mari kita membaca bersama-sama Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus kamu dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Saudara, hari ini kita berbicara tentang my precious and my honor. Di saat kita melihat dalam kehidupan kita, pasti ada yang berharga. Di dalam hidup kita pasti ada yang kita anggap sebagai sesuatu yang mulia. Tapi bagaimana kita belajar untuk melihat my precious and my honor ini menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kembali kepada the true precious and the true honor yang sejati. Saudara, kalau kita melihat dalam konteks dalam Yesaya pasal 42 menggambarkan bagaimana bangsa Israel yang sudah menerima anugerah yang begitu besar. Bagaimana Tuhan berkata, I will be your God and you will be my people. Aku adalah Allahmu dan engkau adalah bangsaku. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah mengasihi Israel. Allah begitu mengaruh akan satu hal yang penting di dalam diri Israel. Begitu Allah memperhatikan mereka, begitu Tuhan sungguh-sungguh mendengar setiap doa-doa mereka, di mana Tuhan senantiasa memberikan penyertaannya kepada bangsa ini. Tapi di saudara, kalau melihat di dalam Yesaya pasal 42, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan berkata bahwa apa? Bahwa mereka sudah menerima perhatian, mereka sudah menerima cinta kasih, mereka sudah menerima anugerah, mereka sudah menerima privilege yang begitu besar. Tapi Tuhan katakan, mereka adalah orang cacat. Mereka adalah orang yang sudah tidak lagi memperhatikan dengan benar. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan dengan benar. Mereka sudah tidak lagi memfokuskan yang benar. Dan mereka sudah tidak lagi menjalankan segala sesuatu untuk mau kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Di saat kita melihat di dalam pasal 42 ayat 18 dikatakan, dengarkanlah, hei orang-orang tuli.
Dengarkanlah, hei orang-orang buta. Saudara, di sini gambarkan bangsa Israel yang sudah menerima cinta kasih, yang sudah menerima perhatian, yang sudah menerima akan satu hal di mana Tuhan menyatakan akan satu concern kepada bangsa ini. Tetapi justru bangsa ini tuh justru menjadi bangsa yang tidak lagi meresponi dengan benar, tapi meresponi dengan cacat, meresponi dengan kebutaan, dan meresponi dengan ketulian. Apa yang dimaksud dengan buta di situ? Apa yang dimaksud dengan tuli di situ? Apa betul-betul mereka buta? Apa betul-betul mereka tuli secara physically? Tidak, saudara. Kalau kita membaca ayat 18 sampai ayat 25, saudara akan menemukan bagaimana kebutaan dan ketulian yang dibicarakan oleh Allah sedang membicarakan tentang mereka sudah melihat banyak. Melihat banyak apa, saudara? Mereka sudah melihat banyak anugerah Tuhan. Mereka sudah melihat banyak perhatian Allah kepada manusia, kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, yang dikatakan, you are the apple of my eyes. Engkau adalah seperti biji mataku, aku mengasihi engkau. Tapi justru mereka dikatakan, engkau sudah melihat banyak akan anugerah-Mu, tapi engkau tidak memperhatikan setiap anugerah itu. Engkau sudah menerima begitu banyak pengajaran, tapi engkau tidak memperhatikan pengajaran. Engkau sudah mendengar begitu banyak akan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan yang terbaik buat Tuhan, tapi engkau tidak memperhatikan dengan saksama apa yang sudah Allah berikan. Mereka sudah melihat banyak, tapi mereka tidak dengan saksama memperhatikan setiap apa yang Tuhan kerjakan. Mereka dikatakan tuli karena mereka punya telinga, dan mereka pasang telinga, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak sudi mendengarkan apa yang Tuhan anugerahkan. Saudara, hari ini bukankah kita seringkali sudah melihat bahwa kehidupan kita pun jangan-jangan mirip dengan bangsa Israel? Kita sudah melihat anugerah Tuhan diberikan dalam hidup kita masing-masing. Saudara bisa memiliki kehidupan, saudara bisa punya uang, saudara bisa punya rumah, saudara bisa punya akan satu masa depan, saudara bisa sekolah di China, di Taiwan, saudara bisa menikmati sebuah kehidupan di luar negeri. Tapi saya ingin tanya, saudara, apakah saudara memperhatikan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara? Apakah saudara memperhatikan dengan seksama setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya? Engkau melihat banyak anugerah Tuhan, tapi apakah engkau memperhatikan setiap apa yang ada Tuhan berikan bagi kita? Di dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan, saudara sudah mendengar khotbah begitu banyak, tapi saya ingin tanya, dari setiap khotbah-khotbah yang sudah dengar, saudara sudah mendengar banyak, tapi sudahkah engkau mendengar itu dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, dan engkau mau belajar dari apa yang kau dengar dan perhatikan dengan seksama, dan engkau mau hidupi, dan engkau mau gumulkan, dan engkau mau semuanya itu menjadi pembelajaran di dalam kehidupanmu, day by day, day by day, day by day, di dalam kehidupan saudara saya. Mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dianugerahi oleh Tuhan, tetapi mereka justru cacat. Di dalam rohani pun mereka sudah tidak lagi peka terhadap dosa. Mereka sudah diberikan warning oleh Tuhan, sudah diberikan akan peringatan oleh Tuhan, diberikan akan satu hal firman untuk supaya mereka memilih untuk hidup di dalam jalan yang benar. Tetapi saudara, mereka justru buta terhadap firman Tuhan, buta terhadap setiap warning yang Tuhan berikan, buta terhadap setiap kepedulian Allah kepada mereka. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga, mereka tetap di dalam keberdosaannya, menolak setiap apa yang Tuhan berikan. Sudah diberikan jalannya, tapi tidak mau diterima.
Sudah dikasih tahu, tapi tidak mau dikasih tahu. Sudah diberikan akan satu hal solution, tapi justru tetap berdosa dan menolak solution. Saudara, pada saat kita melihat hal seperti ini, kenapa bangsa Israel bisa jatuh di dalam kebutaan dan di dalam ketulian yang cacat seperti ini? Kenapa mereka tidak care dengan firman Tuhan lagi? Kenapa dia tidak care lagi dengan anugerah yang Tuhan berikan? Kenapa mereka sudah tidak care lagi dan tidak bisa untuk menghidupi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan lagi? Padahal dulunya anugerah diberikan begitu banyak, dia begitu bersuka cita karena ada anugerah Tuhan itu. Tapi sampai sekarang kita melihat bagaimana akhirnya firman Tuhan mencatat setiap orang yang sudah menerima anugerah, belum tentu mereka selama-lamanya adalah orang yang melihat anugerah Tuhan adalah yang harus selalu diperhatikan seksama dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel sudah menerima anugerah Tuhan, yes. Tetapi justru kita melihat mereka akhirnya tidak lagi mengindahkan setiap yang Tuhan anugerah. Pertanyaannya adalah why? Pertanyaannya adalah kenapa semua itu terjadi? Kalau kita kembali untuk melihat orang-orang Israel, kenapa dia bisa pindah ke lain hati? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa tidak lagi mengindahkan setiap apa yang Tuhan berikan? Karena mereka melihat yang mulia dan melihat yang berharga sudah bukan lagi Tuhan di dalam diri mereka. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka menerima sebuah kemuliaan diberikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Tetapi justru manusia yang pertama melihat kemuliaan itu menjadi sesuatu yang precious. Melihat setiap apa yang Tuhan berikan sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi di dalam kehidupan manusia, manusia tergoda untuk mencintai dirinya. Manusia tergoda untuk menganggap berharga apa yang manusia anggap berharga. Dan akhirnya manusia menganggap apa yang mereka anggap mulia menjadi kemuliaan. Akhirnya sudah lihat, bangsa Israel lebih memuliakan diri mereka masing-masing. Mereka memuliakan akan apa yang mereka ingini. Mereka memuliakan akan Baal. Mereka memuliakan akan keinginan mereka, nafsu mereka, dan apa yang menjadi keinginan liar mereka. Saudara, ini menjadi satu hal sehingga akhirnya kita melihat bangsa Israel sudah tidak lagi memiliki akan kesempurnaan di dalam meresponi anugerah Tuhan, tapi sudah buta, tetapi sudah tuli, sudah cacat di dalam meresponi akan firman Tuhan. Where is our precious? Where is our honor di dalam kehidupan saudara dan saya? Sudah di dalam satu novel yang ditulis oleh seorang bernama J.R.R. Tolkien, menulis satu novel yang terkenal yang sudah difilmkan, yaitu The Lord of the Rings atau The Hobbit. Kita melihat ada satu skin yang menggambarkan di mana satu makhluk yang bernama Smeagol yang akhirnya berubah menjadi nama Gollum di situ. Dia seorang Smeagol, seorang makhluk kecil, tapi dia terkorupsi di hidupnya. Dia biasanya hidup dengan begitu ceria, hidup di dalam satu hal, menikmati setiap ciptaan Tuhan. Tetapi dia akhirnya mencintai sebuah cincin. Cincin yang seharusnya harus dimusnahkan. Cincin yang seharusnya harus dibuang. Cincin yang seharusnya dibawa ke satu gunung yang penuh dengan lahar api dan dibuang di situ, sehingga tidak mempengaruhi dan tidak merusak dan tidak membuat hidup manusia terkorupsi di dalam lust atau dalam nafsu di dalam dirinya. Maka semakin punya cincin itu, dia akan semakin bernafsu untuk ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi orang yang lebih besar lagi, dan sebagainya. Maka sudah Smeagol yang terkorupsi dengan satu keinginan, dengan satu nafsu, bahwa this is my precious. Cincin ini yang seharusnya dibuang,
tapi justru diambil dan berkata, this is my precious. Cincin yang seharusnya dimusnahkan, tapi this is my precious. Akhirnya sudah Smigel terkorupsi di dalam keinginan, di dalam nafsunya untuk memiliki akan cincin ini. Awalnya Smigel itu adalah satu makhluk yang gemuk, tetapi hanya karena untuk mengingini akan satu cincin ini, dia akhirnya hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam satu gua, dan hidup terus-menerus tidak bersosialisasi dengan orang lain. Akhirnya dia semakin kurus, rambut juga semakin lama semakin rontok. Dan dia bilang, rambut rontok tidak apa-apa, badan kurus krempeng tidak apa-apa. Yang penting aku tahu what is my precious. Saudara, di satu sisi ini adalah satu pesan humanistik, gitu apa? Kalau saudara sedang menemukan my precious, engkau adalah orang yang paling berbahagia. Itu separuh kebenaran, saudara. Betul. Di saat you sudah menemukan my precious di dalam hidup saudara, maka mati pun rela, sekarat pun rela, dan miskin pun rela. Dan itu adalah satu pesan humanistik dari Smigel, dari Gollum. Smigel yang akhirnya mencintai itu. Lalu di saat dia mencintai itu, sampai akhirnya dia, di dalam dirinya ada dua pribadi. Yang satu adalah Smigel, yang satu adalah Gollum namanya. Dan situ menyatakan satu hal, yaitu apa? I love this ring. My precious ring. My precious ring ini beyond my life, beyond my own life. Aku rela mati, aku rela. Tetapi sudah, yang direlakan untuk mati adalah sesuatu yang seharusnya dimusnahkan. Ini satu nightmare, sudah. Dan akhirnya cincin yang seharusnya dimusnahkan itu mengubah seorang Smigel, mengubah seorang Gollum ini. Dari yang awalnya hidup dengan begitu sederhana, tapi pada saat dia melihat cincin ini, dia menganggap this is my precious. Dia mencintai cincin ini, dan dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri. Dia lebih rela untuk rusak hidupnya demi sebuah cincin. Dan hidupnya sudah bukan lagi dikuasai dengan satu akal sehat, tapi hidupnya di dalam satu mimpi-mimpi, di mana aku menemukan my precious, this is my life. Aku hidup dengan nafsuku, aku hidup dengan keinginanku, maka aku merasa secure di situ. Sudah dia hidup tanpa cincin itu, dia akan kewalahan.